Teman-teman, pernah dengar soal Raja Arthur? Itu loh, raja legendaris dari Inggris yang sering muncul dalam film, novel, atau dongeng tentang Camelot, Ksatria Meja Bundar, dan pedang legendaris Excalibur. Tapi pertanyaannya, Raja Arthur itu beneran pernah hidup atau cuma tokoh fiksi belaka? Kisah tentang Raja Arthur pertama kali muncul dari cerita-cerita rakyat dan sastra abad pertengahan. Salah satu karya awal yang menyebut nama Arthur adalah buku History of the Kings of Britain yang ditulis oleh Geoffrey of Monmouth pada abad ke-12. Nah, Geoffrey ini menggambarkan Arthur sebagai raja besar yang memimpin Inggris melawan penjajah Saxon sekitar abad ke-5 atau ke-6. Arthur digambarkan sebagai sosok pemberani, pemimpin hebat dan simbol persatuan bangsa. Tapi masalahnya, sejarawan sekarang menganggap bahwa buku Geoffrey ini lebih bersifat fiksi dibanding fakta sejarah. Kenapa? Karena tidak ada bukti konkret kalau Raja Arthur benar-benar hidup. Misalnya, seorang biksu Celtic bernama Gildas yang menulis tentang pertempuran di Mons Badonicus yang konon melibatkan Arthur, sama sekali nggak pernah menyebut nama Arthur dalam tulisannya. Ini penting, karena tulisan Gildas dianggap sebagai sumber sejarah paling dekat dengan waktu kejadian tersebut. Nah, ratusan tahun setelah Gildas, muncullah nama Arthur dalam tulisan seorang biarawan Welsh bernama Nennius. Dalam karyanya, Nennius menyebut bahwa Arthur bertempur dalam 12 pertempuran. Tapi masalahnya, catatan pertempuran itu diambil dari puisi-puisi rakyat di wilayah Welsh, dan pertempurannya tersebar di waktu dan tempat yang sangat berjauhan. Jadi secara logika, hampir mustahil satu orang, bahkan Arthur mengikuti semua pertempuran itu sendirian. Disinilah kita mulai melihat bahwa Arthur lebih condong sebagai tokoh mitologis daripada historis. Legenda Arthur lalu semakin populer dan berkembang di Eropa melalui karya-karya sastra seperti milik Chrétien de Troyes, seorang penyair Prancis pada abad ke-12. Chrétien memperkenalkan elemen baru seperti pencarian Holy Grail, cawan suci, yang jadi elemen kunci dalam legenda Arthurian. Disinilah kisah Arthur menjadi semakin kaya, kompleks dan, makin jauh dari realitas sejarah. Tapi walau diragukan keasliannya, legenda Raja Arthur punya dampak besar dalam budaya dan bahkan politik Inggris. Beberapa raja Inggris menggunakan kisah Arthur untuk memperkuat legitimasi kekuasaan mereka. Misalnya, Henry VIII dan Ratu Victoria yang menggunakan simbolisme Arthurian untuk menunjukkan bahwa mereka adalah penerus sah dari warisan Inggris kuno yang agung. Bahkan saat Henry VII punya anak, dia menamainya Arthur agar rakyat Inggris percaya bahwa mereka adalah penerus dari raja legendaris itu. Nah, uniknya sampai sekarang pun banyak arkeolog dan sejarawan masih mencoba membuktikan apakah benar Arthur itu pernah ada. Ada situs-situs seperti Tintagel di Cornwall yang dikaitkan dengan kelahiran Arthur, tapi lagi-lagi tidak ada bukti sejarah yang kuat yang benar-benar menyebutkan Arthur secara langsung dari masa hidupnya. Jadi kalau kita simpulkan, Raja Arthur itu kemungkinan besar bukan tokoh sejarah yang benar-benar hidup. Tapi itu nggak membuat kisahnya kehilangan makna. Justru, legenda Arthur telah menjadi bagian penting dari identitas budaya Inggris dan inspirasi besar dalam dunia sastra, film, dan cerita rakyat. Cerita tentang ksatria yang setia, pedang yang tertancap di batu, dan pencarian cawan suci, semua itu tetap hidup meski tokohnya mungkin tidak pernah benar-benar ada.